Halo semuanya, eh, kita lanjutkan materi perkuliahan di mesin vision. Untuk hari ini materi kita tentang image filtering. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang apa itu kernel, kemudian operasi pada image filtering yaitu cross correlation dan convolution. Nah, kita lanjutkan ke materi yang pertama. Nah, materi pertama adalah tentang kernel. Apa itu kernel? Kernel di image processing itu dikenal sebagai sebuah matriks yang ukurannya kecil ya, biasanya 3x3, 5x5 atau 7x7. Nah, matriks ini nanti bisa digunakan untuk memproses image atau memfilter image menjadi output yang diinginkan. Nah, penggunaannya digunakan untuk apa kernel ini? Biasanya yang pertama digunakan untuk mendeteksi tepian dari image. Kemudian ada juga digunakan untuk menajamkan image atau memblurkan image. Nah, ini merupakan salah satu contoh kernel. Jadi matriks seperti ini saja, dua dimensi ya, ada kolom dan ada baris. Kemudian di dalamnya ini berisi nilai. Nah, nilai ini nanti yang menentukan hasil output dari proses filtering. Nah, di kernel itu parameternya hanya satu, yaitu kernel size, di mana kernel size ini menunjukkan dimensi dari matriks yang digunakan. Nah, seperti contoh yang ini kernel size-nya ukuran 3x3 karena dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oke, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang operasi pada image. Yang paling penting pertama itu adalah yang disebut dengan cross correlation. Nah, cross correlation ini disimbolkan dengan tanda cross seperti ini ya, cross kemudian ada bulat. Kemudian secara matematis bisa dirumuskan seperti ini di mana G ini adalah output dari cross correlation, kemudian H ini adalah input image, kemudian ini simbol cross correlation, dan F ini adalah filter atau kernel yang digunakan. Nah, kalau kita jabarkan rumus ini itu bisa direpresentasikan seperti ini. Di sini ada sigma, 2 sigma. Sigma ini kalau di pemrograman ini menandakan fungsi sum atau fungsi penambahan. Lalu di sini ada perkalian antara input image dan filter, di mana input image pada indeks U, V dikalikan dengan filter pada indeks I ditambah U, J ditambah V. Nah, untuk memudahkan saya buat visualisasi di sini. Misalkan kita melakukan operasi cross correlation di mana input dan kernelnya memiliki dimensi yang sama. Nah, di sini saya contohkan inputnya elemennya terdiri dari A, B, C, D, E, F dan seterusnya, sementara kernelnya elemennya berisi J, K, L dan seterusnya. Nah, arti dari rumus yang di atas ini kalau kita buat nanti di dalam program itu kira-kira seperti ini, dimana nilai G di sini diperoleh dari A dikali J ditambah B dikali K ditambah C dikali L ditambah D dikali M dan seterusnya sampai selesai. Ini kalau dimensi dari input dan dimensi dari kernel itu sama. Nah, namun di aplikasi yang realnya itu nanti dimensi inputnya pastinya lebih besar. Tidak akan mungkin Anda menemukan kasus yang seperti ini, dimensi input dan kernel sama. Nah, contoh seperti ini, bagaimana kalau dimensi inputnya lebih besar? Nah, ketika dimensi inputnya lebih besar, maka kita harus melakukan operasi yang disebut dengan sliding atau sliding window.
Nah, sliding ini apa sih sebetulnya? Secara konsep, sliding ini adalah melakukan operasi, baik itu cross correlation ataupun convolution nantinya kita lakukan dulu secara bertahap dari input yang besar ini. Contoh di tahap pertama, kernel ini kita lakukan operasi cross correlation dengan bagian yang kiri atas ini dengan dimensi yang sama. Jadi input ini kita ambil dari sisi kiri atas dimulai dari indeks 0,0 dengan dimensi yang sama dengan kernelnya, lalu kita lakukan operasi cross correlation. Jadi ini sama ya caranya seperti tadi, 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali min 1 dan seterusnya, maka diperolehlah nilai min 5 di sini. Oke, kita simpan dulu min 5. Kemudian setelah selesai dengan indeks 0,0 ini, kita sliding atau kita geser kernelnya ke sebelah kanan dengan interval 1. Lalu kita lakukan lagi operasi yang sama, 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 2 dikali min 1 dan seterusnya, maka dapatlah minus 4. Nah, kemudian digeser lagi ke kanan sampai di sliding yang keempat ini ya, ini sudah mentok ya, artinya ini kalau kita geser lagi ke kanan maka dimensi dari yang di input, sliding window yang di input dengan dimensi kernel itu tidak sama. Artinya setelah ini mentok, nanti kita akan geser ke bawah dengan loncatan satu baris sama. Jadi kalau misalkan kita sliding ke kanannya 1 kali, maka ke bawahnya juga sama 1 kali. Jadi ini sudah dapat dari baris yang sliding baris pertama ada minus 5, minus 4, 0, dan 8. Lalu setelah kita slide ke posisi ini ya, ke posisi ini dapat minus 10, digeser lagi ke posisi ini dapat minus 2 dan seterusnya sampai selesai, sampai slidingnya selesai di koordinat terakhir atau di posisi kanan bawah, dapatlah nilai 16. Maka setelah proses slidingnya selesai, diperolehlah output seperti ini ya. Jadi outputnya ini kalau dilihat dimensinya pasti lebih kecil dari input, karena tadi kita proses slidingnya ke sini cuma 4 kali, ke kanan 4 kali dan ke bawah 4 kali, sehingga menghasilkan output dengan dimensi 4 kali 4. Oke, ini yang untuk cross correlation. Nah, nantinya cross correlation ini digunakan untuk apa sih? Sebagai contoh di sini saya tunjukkan proses cross correlation di mana input image-nya ini simple ya, ini input grayscale, di mana di sini terdapat image yang ada angka 0, 1, 2, 3. Lalu saya lakukan operator atau operasi cross correlation dengan sebuah kernel ya. Kernel di mana kernel ini kalau divisualisasikan ini berbentuk angka 1, sama seperti yang ini. Jadi anggaplah ini kernel 5 kali 5 ya. Kemudian nilai intensity di dalamnya membentuk angka 1 kalau divisualisasikan. Kemudian dilakukan operasi dengan image source-nya yang seperti ini. Nah, kalau kita lakukan operasi cross correlation seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu akan menghasilkan image yang seperti ini ya. Image-nya agak samar ya kalau dilihat di sini. Jadi ini 0 di sini, dilakukan cross correlation itu nanti akan berbentuk seperti ini. Tidak jelas apa maksud dari image ini. Namun kalau misalkan kita plot ke dalam bentuk 3D ya, intensity-nya kita plot ke dalam bentuk 3D, maka
image yang tidak jelas tadi yang seperti ini akan menandakan sesuatu di sini. Nah, contoh di sini ada peak ya. Peak ini lokasinya di sebelah kanan atas, atau kalau kita lihat di sini lokasinya di sebelah sini, atau nilai yang paling tertingginya. Nah, di nilai ini menandakan kemiripan dari kernel ini di image asalnya atau di source image ini. Jadi kemiripannya ini di lokasi yang titik tertinggi ini. Oke. Jadi tadi karena saya gunakan kernelnya angka 1, maka kalau saya lakukan operasi cross correlation, maka titik tertingginya lokasinya di sini. Nah, di sini ini kalau kita kasih bounding box dengan ukuran yang sama dengan ukuran kernel tadi, maka disinilah kita bisa menemukan image yang mirip dengan kernel. Nah, nanti Anda bisa gunakan ini untuk mencari pattern ya. Jadi salah satu fungsinya dari cross correlation adalah seperti itu, mencari kemiripan dari sebuah kernel yang berada di image. Oke. Nah, sekarang kita ke operasi yang kedua, yaitu convolution. Nah, secara matematis ini mirip, cuman bedanya kalau di cross correlation Anda menggunakan simbol cross ya, kemudian ada bulatnya. Tapi kalau di convolution simbolnya ini seperti bintang. Oke, ini yang perlu diperhatikan nanti. Lalu yang membedakan satu lagi apa? Kalau di cross correlation ini simbolnya plus, tapi kalau di convolution ini simbolnya jadi minus. Yang lainnya sama. Nah, perbedaannya apa sih? Di convolution kita merotate si kernelnya ini 180 derajat sebelum dilakukan operasi. Artinya apa? Dari rumus ini, kalau disimplifiedkan ya, kalau tadi cross correlation kita A dikali J ditambah B dikali K, namun di convolution ini beda, A dikali L ya ditambah B dikali K ditambah C dikali J ditambah D dikali O dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kenapa disebut di sini di rotate dulu 180 derajat? Ya karena kita operasinya dari A ini yang kiri atas dikalikan dengan yang kanan atas. Oke. Ini ya, jadi yang paling perlu diperhatikan ini apa bedanya operasi cross correlation dengan convolution. Bedanya hanya di urutan ininya saja. Nah, di sini untuk convolution juga sama. Ketika kita gunakan inputnya yang lebih besar, maka Anda harus lakukan proses sliding ya, atau dilakukan operasi secara bertahap. Nah, ini saya buat arah panah untuk mengingat, mudah mengingat. Jadi ini 3 dikali minus 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 1 dikali minus 1 dan seterusnya. Maka dapatlah hasilnya 5. Kalau di cross correlation tadi kita dapat hasilnya minus 5, dan ini kita dapat hasilnya minus 4. Oke, selanjutnya sama. Nah, hasilnya akan berbeda antara cross correlation dan convolution. Oke, kemudian kapan kita gunakan convolution? Salah satu contohnya itu ketika kita ingin mendeteksi tepian dari image. Nah, untuk mendeteksi tepian ini Anda bisa gunakan kernel 3x3 seperti ini. Terus nilainya ada set seperti ini, 1 2 1 0 0 0 minus 1 minus 2 minus 1. Nah, ini artinya apa sih kernel ini? Kalau kita lihat kernel ini yang di sebelah kiri itu
nilainya besar ya, atau nilainya positif, terus di tengahnya 0, di sebelah kanan nilainya negatif. Ini artinya Anda ingin mendeteksi perubahan dari intensitas terang ke intensitas yang rendah. Nah, contoh di sini ada gambar koin, di mana koin ini backgroundnya difoto ya, difoto dengan background berwarna gelap, kemudian koinnya ini terang ya. Kalau kita lihat di gambar, intensitas koinnya lebih terang. Nah, di sini kalau kita lakukan operasi konvolusi terhadap kernel yang ini, tadi saya sudah jelaskan, kernel ini mendeteksi perubahan dari terang ke gelap. Hasilnya itu akan seperti ini. Oke. Di sini akan ada warna putih ya, yang terlihat lebih jelas ya, yang di sebelah kanan ini, sisi kanan dari koin. Ini putih, ini ya sedikit, tapi ini juga putih. Dia lebih cenderung mendeteksi tepian yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena ini, kalau kita lihat di sini intensitasnya gelap, terus berubah menjadi terang. Maka perubahan yang terjadi adalah gelap ke terang. Sementara kernel yang kita gunakan tadi berfungsi untuk mendeteksi perubahan dari terang ke gelap. Oke, sekarang di sini intensitasnya terang, kemudian tiba-tiba berubah menjadi gelap. Maka setelah dilakukan proses konvolusi dengan kernel ini, itu akan menghasilkan hasil yang ini, yang relatif terang di sisi sebelah kanan, karena disinilah terjadinya perubahan dari intensitas intensitas terang ke gelap itu. Oke. Lalu kalau ingin mendeteksi intensitas gelap ke terang bagaimana? Tinggal dirubah kernelnya. Jadi ini dirubah jadi -1, -2, -1, 0, kemudian ini jadi 1, 2, 1. Nanti di sini akan lebih cenderung mendeteksi tepian yang di sebelah kiri, karena di sini di sebelah kirilah terjadi perubahan dari gelap ke terang. Oke. Jadi ini salah satu contoh implementasi dari konvolusi. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang operasi cross korelasi ataupun konvolusi. Namun di sebelumnya kita lakukan slidingnya atau sliding windownya dengan interval ke kanan 1/1 kolom dan ke bawah per 1 kolom. Nah, ini yang disebut dengan stride atau interval yang kita gunakan untuk melakukan sliding. Nah, stride ini bisa divariasikan. Contoh, kita mau slidingnya dengan interval 3. Artinya kita geser ke kanan per 3 kolom, terus digeser ke bawah per 3 kolom. Seperti ini contohnya. Jadi pertama kita lakukan operasi kernelnya dengan metrik yang kiri atas ini, lalu kita geser 3 kolom ke kanan, lalu operasikan dengan yang ini, geser 3 baris ke bawah dengan metrik yang ini, lalu digeser lagi ke kanan dengan metrik yang ini. Nah, dengan merubah ukuran stripe, nanti kita akan menghasilkan dimensi output yang berbeda. Kalau kita gunakan stride 1 sebelumnya, outputnya dimensinya 4x4, tapi kalau kita naikkan stride-nya menjadi lebih besar, dimensinya akan mengecil. Sekarang jadi 2x2. Nah, kalau kita naikkan stride-nya, itu satu kelebihannya, proses kita menjadi lebih cepat ya. Jadi kalau di sini Anda cuma butuh 4 kali proses sliding ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau menggunakan stride 1, prosesnya akan jadi lama karena 4 dikali 4 ya, Anda perlu 16 kali proses operasi convolution untuk image yang seperti ini. Namun outputnya akan
lebih besar ya, tapi kalau yang stride-nya dibesarkan, outputnya akan menjadi lebih kecil. Kemudian tadi efeknya ketika kita melakukan operasi correlation ataupun convolution, pastinya outputnya akan menjadi lebih kecil daripada input. Nah, terkadang kita tidak inginkan hal yang seperti itu. Kita inginkan bagaimana caranya agar outputnya tetap sama dimensinya dengan input. Nah, untuk kasus seperti ini kita perlu menambahkan apa yang disebut dengan padding. Padding ini apa? Padding ini ibaratnya adalah sebuah border. Ya, border itu tepian. Jadi kalau input image kita ini normalnya 6x6 seperti ini, kita tambahkan border di luarnya, ditambahkan 1 ya di luarnya ini dengan nilai 0 semuanya, bisa dibuat dalam nilai 0 semuanya. Nah, padding manfaatnya untuk apa? Untuk atau agar outputnya ini memiliki dimensi sesuai yang kita inginkan. Nah, padding itu ada 2 jenis. Yang pertama same padding. Same padding ini artinya kita melakukan atau menambahkan border pada input supaya output size-nya sama dengan input size. Nah, jumlah pad-nya atau jumlah bordernya itu bisa dicari dengan P sama dengan F dikurang 1/2, dimana F ini adalah filter size ya dari si kernelnya ini. Kernel size-nya berapa? Jadi contoh seperti ini, kalau kernelnya 3x3 lalu inputnya ini defaultnya 6x6, maka kita bisa cari jumlah padnya P sama dengan 3 dikurang 1 dibagi 2 ya, dapatlah nilai 1. Artinya supaya outputnya ini ukurannya 6x6 dengan kernel size 3x3 dan menghasilkan yang sama dengan input, maka Anda harus tambahkan border 1 pixel di luarnya ya, 1 pixel di tiap sisi kiri, 1 pixel di tiap sisi atas, 1 pixel di sisi kanan dan sisi bawah. Nah, sehingga size input yang awalnya tadi 6x6 sekarang berubah jadi 8x8. Nah, setelah kita tambahkan border, baru kita lakukan proses ini konvolusinya. Sama, dimulainya dari sini, dari kiri atas ya, bukan dari sini ya, tapi tetap bordernya diikutkan, sehingga ini 0 dikali minus 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1, lalu ke sini 0 dikali minus 1 dan seterusnya, dapatlah 5. Kita geser, ini kebetulan stride-nya kita gunakan 1 ya, stride-nya gunakan 1, geser ke sini dapat 5 juga, terus digeser lagi dan seterusnya, sehingga nanti kita akan dapatkan ukuran output sama dengan input, ukuran input awalnya sama dengan 6x6. Itu kalau menggunakan same padding. Terus ada juga yang disebut valid padding atau no padding. Nah, valid padding ini artinya Anda tidak menambahkan border sama sekali, sama seperti yang sebelumnya ini ya. Nah, di sini kita tidak ada tambahkan border sama sekali. Ini yang disebut dengan same padding atau disebut dengan valid padding atau no padding. Oke, lalu tadi ya, apa efeknya ketika stride padding kita rubah? Efeknya itu ke dimensi output yang dihasilkan. Nanti Anda bisa kalkulasi dimensi outputnya dengan menggunakan rumus ini. NH terus L ini maksudnya dimensi height ya, ini tinggi dari outputnya berapa, tinggi pixelnya, kemudian ini lebar pixelnya pada output itu berapa. Sedangkan NH L-1 ini adalah
tinggi pixel dari input image. Kemudian P di sini adalah padding, berapa jumlah padding yang Anda tambahkan. F ini filter size. Kemudian S ini stride yang digunakan. Oke. Nah, untuk ukuran outputnya bisa dicari nanti dengan rumus ini. NH ditambah 2P dikurang F dibagi S ditambah 1. Jadi di sini output itu dipengaruhi oleh padding, filter size, ukuran image sebelumnya, dan juga stride yang digunakan. Oke. Ini untuk materi minggu ini, silahkan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di channel Discord. Oke, terima kasih.